Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, NPM 2003021003. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Gita Agustina Putri, Mutiara Kusuma Pratiwi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri. Di sini kami akan menanggapi isu atau bisa disebut juga suatu kasus pada sentra produksi cabai merah keriting di Kecamatan Cikajang, Pasar Induk Gede Bage, Pasar Induk Caringin, dan Pasar Induk Keramat Jati, tentang transmisi harga cabai merah keriting yang rendah yang dianggap ketidakefisiennya pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak seluruhnya diteruskan kepada petani. Dengan kata lain, transmisi harga berlangsung secara tidak sempurna. Adapun analisis yang akan kita pakai yaitu analisis pembentukan harga cabai merah keriting dengan analisis harga komoditas di sentra produksi dan pasar induk. Saya akan melanjutkan pembahasan isu yang sudah dijelaskan dari Mbak Aisyah Amini. Pembentukan harga menurut Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang berada di suatu negara atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal yang tersebut. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga. Yang pertama, kenaikan harga sebenarnya. Kenaikan harga yang sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, ada kenaikan harga buatan. Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena pengusahaan serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun. Rasulullah melarang menimbun barang. Yang ketiga, kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan, kita dengan maksud menjadikan manusia murni. Tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan karena itu merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Yang keempat, ada harga monopoli. Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan demikian posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti-kompetitif seperti penetapan barang yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari isu tersebut. Pembentukan harga cabai merah keriting bisa dilakukan dengan hasil analisis harga komoditas pertanian. Hal ini bisa menunjukkan sebagai indikator kesehatan pasar. Indikator kesehatan pasar dicirikan dengan apakah harga terlalu mahal, harga terlalu murah, harga tidak stabil, bekerjanya mekanisme pasar, struktur pasar cenderung memonopoli dan bisa meramalkan harga. Pasar tidak sehat dicirikan dengan harga tidak stabil, mekanisme pasar tidak bekerja, dan distribusi hasil antar pelaku pasar tidak adil. Analisis komoditas yang digunakan bisa dengan menggunakan analisis transmisi harga, analisis integrasi pasar, dan monopoli indeks. Yang ketiganya mempunyai maksud dan tujuan. Transmisi harga pada pemasaran komoditas pertanian dari pasar produsen yang relatif rendah merupakan salah satu indikator yang mencerminkan adanya kekuatan monopsoni atau oligopsoni pada pedagang. Dalam jangka panjang, harga komoditas cenderung naik akibat naiknya permintaan
konsumen. Namun laju kenaikan harga di tingkat konsumen dapat berbeda dengan laju kenaikan harga di tingkat petani dan tergantung kepada perilaku pedagang dalam melakukan transmisi harga dari konsumen kepada petani. Pada pasar yang bersaing sempurna, berdagang akan meneruskan setiap kenaikan harga di tingkat konsumen dengan besaran yang relatif sama kepada petani, dengan kata lain menaikkan harga di tingkat konsumen relatif besar dengan kenaikan harga di tingkat petani. Analisis transmisi harga bermanfaat dalam menggambarkan efisiensi pasar yang berlangsung pada setiap pasar dan sebagai salah satu bentuk peramalan harga pada suatu pasar dengan memanfaatkan informasi harga yang terjadi pada pasar yang menjadi acuannya. Transmisi harga vertikal pada umumnya dilakukan terhadap suatu komoditas pada level yang berbeda dalam rantai pasok. Transmisi harga vertikal mengindikasikan adanya market power yang umumnya dipicu oleh konsentrasi pasar yang lebih tinggi pada suatu level dalam rantai pasok. Sementara itu, transmisi harga spesial dilakukan untuk melihat respon perubahan harga yang dipicu oleh perubahan harga komoditas yang sama di wilayah lain. Terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya variasi transmisi harga. Pertama, adanya kekuatan monopsoni dan oligopsoni pada pedagang, sehingga pedagang memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga beli dari petani atau harga di tingkat produsen. Adanya kekuatan monopsoni pada pedagang menyebabkan kenaikan harga yang terjadi di tingkat konsumen tidak selalu diteruskan kepada petani secara sempurna. Yang kedua, rantai pemasaran yang semakin panjang memungkinkan terjadinya akumulasi bias transmisi harga yang semakin besar. Rantai pemasaran yang panjang dapat disebabkan oleh jarak pemasaran yang semakin jauh antara daerah produsen dan konsumen. Jarak pemasaran yang lebih jauh dapat terjadi karena produksi komoditas terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, sedangkan daerah konsumennya relatif tersebar dan lingkup wilayah yang lebih luas. Hasil analisis harga menunjukkan bahwa koefisiensi korelasi berkisar sampai lebih 1, artinya keempat tempat tersebut harga cabai merah keriting hubungannya sangat erat, artinya kenaikan harga di tempat yang satu akan menaikkan harga di tempat lain. Lalu dapat disimpulkan bahwa pembentukan harga cabai merah keriting bisa dilakukan dengan analisis harga komoditas pertanian. Hal ini bisa menunjukkan sebagai indikator kesehatan pasar. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien korelasi tertinggi berada pada pasar induk Caringin dan pasar induk Gede Bage, presentasi perubahannya 99%. Artinya, perubahan harga yang terjadi di pasar induk Caringin ditransmisikan dengan cepat ke pasar induk Gede Bage. Pembentukan harga dapat dilihat juga dengan analisis integrasi pasar. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pasar mana yang dominan dalam pembentukan harga cabai merah keriting. Hasil analisis menunjukkan kenaikan harga cabai merah keriting Rp1 di sentra produksi Cikajang akan menaikkan harga cabai merah keriting sebesar Rp0,77 atau perubahan 77% di pasar induk Kramajati. Hal ini menunjukkan bahwa pasar induk Kramajati dominan pembentuk harga cabai merah keriting. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.